Kemudian yang ketiganya adalah tsumma yuqalu lahum hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Saat orang-orang itu dimasukkan atau ditendang atau dilemparkan ke dalam neraka, dikatakan kepadanya, inilah neraka yang selama ini, maksudnya selama ini waktu di dunia, kalian dustakan. Kalian apa? Dustakan. Jadi, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, lagi-lagi kaitannya dengan mutaffifin, ini ya saling terkait ya antara satu bagian ayat ini dengan bagian yang lainnya. Ini beberapa poin yang belum sempat kita jelaskan, meskipun bahasa tafsirnya yang ditulis oleh Imam Mahali sudah kita baca. Sekarang masuk ke ayat 18 sampai 28. Allah berfirman, "Kalla inna kitabal abarari lafi illiyin." Lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Ini sebagiannya sudah kita bahas juga. Yaitu bahwa al-abrar ini merupakan akronim. Akronim ya. Atau istilah lainnya adalah antitesa dari al-fujjar. Antitesa dari al-fujjar. Jadi kalau inna kitabal fujjari di sana lafi sijjin, nah di sini inna kitabal abrari lafi illiyin, lafi illiyin. Nah, sebagaimana perbedaan pendapat ulama tentang sijjin, ulama juga berbeda pendapat tentang illiyin, Jadi ada yang mengatakan bahwa illiyun itu adalah nama kitab. Nama kitab yang di dalam kitab itu isinya adalah catatan kebaikan dari para malaikat dan orang-orang beriman dari kalangan jin dan manusia. Itu bagi yang berpendapat bahwa illiyin adalah nama kitab. Ada juga berpendapat bahwa illiyin bukan nama kitab tetapi nama tempat. Nama tempat. Nah, ini mirip dengan sijjin yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Sijjin di pertemuan yang lalu. Kalau illiyin itu adalah nama kitab, ini juga terkait juga dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Jadi alaikum bisidqi. Kita terus diminta untuk komitmen berkata benar dan berkata jujur. Terus menerus agar kita selalu berkata jujur dan benar. Rasul bersabda, wa inna sidqa yahdi ilal birri. Kalau kita terus menerus komitmen dengan as-sidq atau kejujuran, nanti kejujuran itu akan membimbing kita masuk ke dalam albir, golongan orang-orang berbuat baik, ya. Wa inna rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan jika seseorang berkata jujur dan terus-menerus berusaha untuk berkata dan berbuat jujur, ya. Terus-menerus begitu, akhirnya dia akan ditulis di sisi Allah, sebagai orang-orang yang siddiq, selalu berkata benar dan berkata jujur. Nah, ini ditulis di mana? Ditulis di sebuah kitab, yang kitab itu bernama Illiyin menurut satu pendapat ahli tafsir. Nah, namanya nanti akan ada di sana. Akan ada di kitab namanya Illiyin. Nah, itu kalau Illiyin adalah nama kitab. Tapi kalau Illiyin nama tempat, ya berarti dia nanti tempatnya akan berada di as-sama as-sabi'ah tahtal arsh. As-sama as-sabi'ah tahta al-arsy, akan berada di langit ketujuh di bawah arsy, kebalikan dari si jin yang berada di al-ardus sabi'ah, tempat para setan, iblis dan yang lain-lainnya. Itu ya, itu illiyin. Allah berfirman kemudian, wa ma adraka ma illiyun. Nah, bagi yang berpendapat bahwa illiyun itu adalah nama kitab, ya, maka nah, ini lanjutannya wa ma adraka ma illiyun sama dengan yang sebelumnya wa ma adraka ma sijjin, ya. Allah berfirman kitabun marqumun. Kitabun marqumun ay makhtumun yashhaduhul muqarrabun. Yashhadul muqarrabun, ya. Jadi itu kitab yang disegel.
Jadi begitu nama orang tadi, orang yang yasduku berkata benar, yataharras sidqa berusaha untuk terus komitmen dengan kebenaran, akhirnya namanya masuk, pas namanya masuk kitab itu disegel, dikunci, tidak ada siapapun yang bisa membukanya dan mengubahnya. Nah, dia sudah berada di situ. Berada di situ, ya. Itu kalau kitab, ya, kitabul marqum. Yashhaduhu al-muqarrabun ay yahduruhu. Nah, yashhadu bisa bermakna yahduru, ya. Atau bermakna syahada, kesaksian yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah, yang malaikat tidak sembarang malaikat, tapi malaikat al-muqarrabun. Nah, kenapa ulama beda pendapat mendefinisikan iliyun itu kitab atau tempat? Ya karena diantaranya lanjutannya innal abrara lafi naim. Nah, kalau naim itu nama tempat. Innal abrara lafi naim. Ini yang di kelompok fujar tidak disebutkan, ya. Nah, tapi di sini ada innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Orang-orang yang al-abrar, ini sepertinya Pak Kiai Abrar juga ikut menonton kayaknya ini, ya. Sepertinya ini, ya, Pak Kiai Abrar. Semoga, ya. Nas'allahu lana wa lakum, an yaj'alana minal abrar. Yaj'alana minal abrar. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan Bapak Ibu semuanya masuk dalam golongan al-abrar ini. Amin, ya. Nah, orang-orang al-abrar ini alal araiki yanzurun, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Jadi waktu ayat ini membahas tentang al-fujjar dan sijjin, dan dikaitkan juga di sana dengan al-jahim, dikaitkan dengan al-jahim sebagai lawan dari naim. Di sana tidak dijelaskan suasana di nerakanya seperti apa. Suasana di nerakanya tidak dijelaskan seperti apa. Hanya ada beberapa bagian bisa kita pahami. Di antaranya di sana nanti mereka tidak akan melihat Allah, ya, di neraka. Terus bahwa di neraka itu apinya sangat panas, ya kan? Dan di sana mereka mendengar komentar-komentar, perkataan-perkataan yang disampaikan pada mereka, ditujukan pada mereka, perkataan yang mengatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibu. Itu tiga suasana itu di neraka nanti mereka. Nah, kebalikannya al-abrar yang di surga ini, ya, sekarang disebut secara tekstual, secara nas dari ayat. Pertama, jadi mereka al-abrar ini fi naimin, jadi tenggelam dalam suasana kenikmatan. Tenggelam dalam suasana kenikmatan. Ini kebalikan dari jahim. Kebalikan dari apa? Jahim. Yang orang itu masuk dalam api yang sangat panas. Nah, kebalikannya al-abrar fi naim, tenggelam atau bergelimang dalam kenikmatan. Itu kalau naim kita artikan secara harfiah. Untuk antitesa jahim itu begitu, ya. Itu satu. Yang kedua, keadaan yang al-abrar itu adalah alal araik. Mereka duduk-duduk santai, nyaman dan nikmat. Duduk-duduk santai, nyaman dan nikmat. Jadi duduknya di mana? Duduknya alal araiki. Araik jamak dari arikah. Arikah itu, ya, kalau terjemah sekarang itu sofa. Sofa, ya. Sofa itu kan kursi yang besar. Kursi yang besar. Sangat empuk dudukannya. Dan bukan hanya empuk, nyaman juga dudukannya. Jadi pokoknya bayangkan saja kalau sofa kita, walaupun empuk, tetapi mungkin karena bahannya terbuat dari bahan yang ini didudukin menyebabkan kita berkeringat, itu mengurangi kenikmatan, ya kan? Atau empuknya empuk yang terlalu empuk ambles ke dalam, nggak nikmat juga. Jadi bayangkan saja ada sofa yang istilah kita tuh tidak ada poin untuk kita kritik negatifnya. Itulah alal araiki. Alal araiki.
Dan sofa-sofa itu juga dihiasi, diberi hiasan. Makanya di tafsirnya disebut as-surar fil hijal. Diberi hiasan. Jadi dilapisi kain yang berhias-hias. Ya pokoknya sofanya itu baru dilihat saja, ngelihatnya saja udah nikmat. Ngelihatnya saja sudah nikmat, sudah puas. Begitu diduduki, mendapatkan kepuasan yang lain. Dan semakin lama duduk di situ, bukan semakin membosankan dan tidak mengenakan, semakin merasakan nikmatnya. Itulah gambaran dari alal araiki. Alal araiki. Terus di situ mereka ngapain? Di situ mereka yang zurun. Mereka yang zurun. Ya. Melihat kemana ini? Nah, di tafsirnya disebutkan yang duru nama uktu minan na'im. Melihat berbagai kenikmatan-kenikmatan lain yang diberikan dan disuguhkan kepada mereka. Nah, ini nggak disebut nih, yang durun apa ini nggak disebut ini. Bisa yang dilihat itu saat dia duduk-duduk di sofa yang sangat nikmat itu adalah para bidadari yang menjadi istri mereka. Itu mungkin yang durun. Bisa juga yang dilihat adalah ya pelayan-pelayan mereka. Pelayan-pelayan mereka yang di surat Al-Insan digambarkan dengan istilah wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan mereka ya, bocah-bocah kecil-kecil yang lucu-lucu, yang lihatnya saja sudah senang. Nah, tapi mereka punya keterampilan menjadi pelayan. Nah, ini bisa itu yang turun. Karena nggak disebut di ayatnya ini. Bisa juga yang dilihat adalah makanan-makanan. Makanan-makanan. Ya kan? Bisa juga yang dilihat adalah minuman yang disuguhkan pada mereka. Bisa juga semuanya. Ini kan gambaran orang nikmat di dunia itu, kita bisa mengkhayal umpamanya orang kaya yang sofanya sangat luar biasa, lalu melihat TV, mungkin lihat sinetron, lihat apa gitu, mungkin ya. Tapi walaupun saya nggak mengatakan sinetron, tapi maksudnya ini open nih ya, yang durun tuh lihat apa nggak disebut oleh Allah. Bisa juga nanti terkait juga dengan ayat-ayat berikutnya, mereka melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang berada di neraka. Dan yang dialami oleh mereka di neraka itu bukan tidak membuat mereka bersedih atau berduka, bukan. Dalam pandangan mereka itu sesuatu yang lucu dan mengasihkan. Sesuatu yang lucu dan mengasihkan. Sehingga mereka menjadi senang melihat itu. Kalau di dunia kita melihat orang disiksa itu kan muncul sifat kasihan kita bisa menangis, dan kita menjadi bersedih dan sebagainya. Tapi di surga dalam keadaan naim nanti, walaupun mereka melihat orang-orang disiksa di neraka, tapi bagi mereka itu nikmat. Bagi mereka nikmat. Nanti akan ada ayat di 29, mereka tertawa-tawa melihat orang-orang disiksa itu. Ini semuanya open plot, yang durun apa nggak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keadaan al-abrar pada saat mereka berada fi naim alal araiki dan yandur. Lalu Allah berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi kalau ada orang lain menyaksikan al-abrar ini, kalau ada orang lain menyaksikan al-abrar di surga itu, baru melihat raut muka mereka sudah bisa menyimpulkan. Sudah bisa menyimpulkan bahwa orang-orang al-abrar itu baru lihat raut mukanya saja kita sudah bisa menyimpulkan mereka adalah orang-orang yang berada dalam suasana kenikmatan. Makanya ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Baru lihat saja sudah ketahuan. Kemudian keadaan mereka lagi di sana bagaimana? Keadaan mereka di sana lagi adalah yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka disuguhi minuman yang berupa khamr dan tidak sembarang khamr, tapi khamr yang menurut ilmu kekhomeran ya. Jadi semakin tua dan semakin lama khamr itu disimpan, semakin tua dan semakin lama khamr itu disimpan, maka tingkat kekhomerannya itu semakin luar biasa. Itu khamr di dunia, tapi haram kalau khamr di dunia. Nah, hal yang luar biasa yang terjadi pada khamr yang berusia tua dan lama disimpan ini, dan lama disimpan itu nantinya akan diberikan kepada penghuni surga sebagai khamr surga. Jadi minuman ahli surga itu khamr.
Di dunia nggak boleh haram. Karena khamr dunia itu ada gaulnya dan ada taksimnya. Itu efek-efek negatif dan buruk dari khamr, gitu ya. Misalnya muntah, umpamanya, ya kan? Itu kan efek buruk. Jorok itu kan muntah itu. Efek buruknya lagi ya mabuk dalam arti yang kemudian berkata-kata buruk. Dan juga ada taksimnya, ada dosanya. Khamr dunia itu ada gaulnya dan ada efek buruknya dan ada dosanya. Tetapi memang dalam tanda kutip ada sisi baik pada khamr itu. Jadi yang dicari katanya sih ya, katanya ya. Semoga Allah jaga kita untuk tidak mengkonsumsi khamr ya. Kita dan keluarga kita, anak cucu kita dari khamr, amin ya. Itu orang minum khamr itu ada sesuatu yang dicari. Apa itu yang dicari? Namanya fly katanya. Jiwanya seperti melayang. Jiwanya seperti melayang dan untuk sesaat melupakan berbagai kesulitan-kesulitan hidup di dunia. Nah, suasana fly inilah yang dicari oleh peminum khamr. Ya. Dan itu ada sisi positifnya. Nah, yang positif ini nanti itu dijaga oleh Allah, sisi positifnya di surga. Makanya penghuni surga diantaranya dikasih khamr. Dan tidak sembarang khamr, tapi khamr yang maktum, yang disegel gitu ya. Yang usianya lama segel, sehingga kualitasnya menjadi luar biasa. Nah, sudah dihilangkan gaulnya, sisi buruknya, dan sudah dihilangkan taksimnya, aspek-aspek dosanya. Dan akhirnya memang orang yang minum khamr itu ngomongnya meracau orang minum khamr itu. Tapi kalau khamr dunia meracaunya itu berakibat buruk, menciptakan al-adawah wal baghdha, menciptakan permusuhan dan suasana saling membenci. Nah, di surga nanti meracau juga, tapi meracaunya tidak mengakibatkan al-adawah wal baghdha. Meracaunya itu bikin pernyataan-pernyataan yang lucu. Pernyataan-pernyataan yang lucu, yang menyenangkan, yang membawa nikmat bagi pendengarnya. Nah, di sana sesama peminum khamr ketemu. Ngomongnya sama-sama meracau dalam tanda kutip, tapi semuanya meracau yang positif, yang bikin lucu, yang bikin senang, yang bikin nikmat. Nah, itulah sisi positif khamrnya, makanya diberikan. Nah, kualitas khamr yang baik digambarkan di sini adalah yang maktum. Jadi maktum ala inaiha la yafukku khatma illahu, yang khitamuhu misk, ya, yang khitamuhu misk. Yang segelnya itu adalah segelnya sendiri menimbulkan efek aroma yang segelnya saja gitu, bukan khamrnya saja. Segelnya saja menimbulkan efek aroma yang sangat luar biasa nikmatnya. Nah, begitu dibuka nanti aroma khamrnya juga aroma khamr yang luar biasa. Itu khamr di surga. Ya insya Allah ya, kalau kita disiplin mengikuti ajaran Allah, menjauhi khamr di dunia, kita akan mendapatkan khamr di akhirat. Sebaliknya kalau kita melanggar, na'udzubillah min dzalik, kalau tidak segera taubat, ya, kita akan terhalangi untuk mendapatkan khamr Allah di surga nanti. Ya. Oke, khitamuhu misk. Nah, lalu Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, begitu kita tahu bagaimana nasib al-abrar ya, yang keadaannya digambarkan di ayat ini, nah, yang kayak begini inilah yang patut dari kita seyogyanya, semestinya masing-masing kita mengerahkan daya upaya berkompetisi untuk memenangkan dan mendapatkan semua kenikmatan ini. Jadi spiritnya adalah spirit tanafus. Spirit berlomba, berkompetisi, tidak mau kalah oleh yang lain. Tidak mau kalah oleh yang lain. Tanpa harus menjatuhkan yang lainnya. Ya. Jadi yang kayak inilah yang perlu ditanafuskan, perlu kita mengerahkan seluruh daya upaya untuk mendapatkannya, ya, Nah, oke, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Lalu masih dijelaskan lagi tentang khamr tadi, ya. Nah, ada campurannya, khamr itu ada campurannya, wa mizajuhu min tasnim, ya. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamr itu, ya. Campuran khamr itu, nah, apa campurannya? Tasnim. Apa itu tasnim?
tasnim adalah ainan. Ya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ya. Ainan yashrabu biha al muqarrabun. Ya. Oke, ya. Jadi ain itu adalah mata air yang memancar. Mata air yang memancar, ya. Yang tidak ada habisnya. Jadi tadi katanya disegel gitu ya. Disegel tadi untuk menjelaskan kualitas khomernya. Kualitas khomernya. Nah, kesan kita kalau disegel berarti kan botol. Nah, tapi kalau botol diminum kan cepat habis. Cepat apa? Habis, gitu ya. Nah, kalau cepat habis, sesuatu yang lagi nikmat kita minum tiba-tiba habis itu mengurangi dan menghilangkan kenikmatan. Mengurangi dan menghilangkan apa? Kenikmatan. Ya. Maka untuk menjelaskan bahwa tidak ada habisnya, Allah berfirman ainan, ya. Ainan. Itu mata air memancar yang tidak ada habisnya. Yang tidak ada habisnya. Jadi jangan khawatir habis. Jadi nikmat itu tidak akan ada habis-habisnya. Ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Nah, ain ini yang memancar ini, air yang memancar inilah yang menjadi campuran dari khomer tadi. Jadi kan kadang-kadang, mohon maaf ya, ini kita tidak bisa berbicara tentang khomer, tapi yang kita bisa bayangkan pomanya kopi pomanya ya. Ya. Di Quran nggak ada kopi ya. Zaman Nabi juga nggak ada kopi ya. Gitu. Walaupun ada orang bikin cerita-cerita tentang kopi zaman Nabi ada ya. Tapi nggak ada ya. Ya, kopi itu orang ingin menikmati kopi itu kan. Nah, dicampurlah kopi itu dengan macam-macam campuran. Sehingga memunculkan berbagai menu kopi, ya, menu kopi. Yang masing-masing campuran itu ya punya taste, punya cita rasa yang berbeda yang membuat orang menikmati kopi itu lebih dari sekedar menikmati kopi. Gitu. Oke, itu bayangan kita kopi. Nah, sekarang khomer juga begitu juga. Ya. Jadi orang kadang-kadang tidak sekedar khomer, tapi pengen ada campuran-campurannya. Nah, campurannya itu oleh Allah dinyatakan diambilkan dari ainan, dari mata air. Apa yang dicampurkan situ? Ya macam-macam, wallahu alam ya. Nah, di sini tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan. Oke, yashrabu biha al-muqarrabun, di mana orang-orang waktu di dunia, ini manusia sekarang muqarrabun, ini bukan malaikat. Waktu di dunia dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Selalu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kebaikan. Orang-orang itulah yang nantinya akan menikmati minum-minum rahiqin makhtum yang mizajuhu min tasnim ini. Mizajuhu min tasnim ini. Ya. Itu ya. Jadi ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Nah, Bapak Ibu ya, di surga itu kan bukan 1 jam ya, di surga juga bukan 1 hari, di surga bukan 1 bulan, di surga juga bukan 1 tahun, tapi di surga itu abadi. Nah, kalau kita bayangkan yang namanya abadi itu adalah terdiri dari kumpulan satuan-satuan waktu ya. Suasana orang surga ingat temannya yang tidak mereka temukan di surga, itu kan satu suasana. Satu suasana atau satu panggung lah ya. Sedangkan yang di sini ini kan panggung yang berbeda. Ya bayangkan saja Bapak Ibu ya. Kalau di rumah cuma makan minum kan bosen juga. Dan bosen itu azab ya, bukan nikmat. Bosen itu azab bukan nikmat, gitu ya. Oke. Maka di antaranya manusia perlu melihat. Jadi menikmati sesuatu yang bukan makan, bukan minum, tetapi melihat. Nah, melihat apa? Apa lihat yang nikmat itu? Nah, mungkin lihat sinetron, ya kan? Mungkin lihat tontonan, mungkin lihat film atau melihat apalah lihat. Nah, satu itu. Yang kedua, dari sisi satuan waktu kan tidak seluruh waktu hanya untuk lihat. Yang kedua, penghuni surga kan banyak. Ya bisa jutaan, bisa miliaran.
ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat nanti kan. Jadi ya tidak selalu masing-masing dari penghuni surga itu ingat temannya. Tidak selalu ya. Jadi ada yang ingat temannya, ya. Kok teman saya yang ini kok nggak ada di surga, dan kehilangan teman itu kan bagian dari azab. Kehilangan teman itu bagian dari azab, ya. Makanya dia akan minta mohon kepada Allah agar teman-temannya di dunia, yang dimaksud teman di sini tuh teman sholat berjamaah, ya kan? Jadi dimaksud teman di sini teman mengaji, yang dimaksud ini teman beribadah gitu. Tidak asal teman, ya. Tidak asal teman. Nah, teman dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi saya dulu kalau jamaah selalu kanan kiri saya ada si fulan pas di surga kok nggak ada gitu. Nah, saya masuk surga asumsinya adalah karena saya rajin berjamaah, kok teman saya itu nggak ada. Ya, maka dia mengadu pada Allah SWT, mohon si fulan tuh di mana? Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwa pertemanan itu bisa memberi syafaat. Bisa kalimatnya ya, bisa memberi syafaat. Jadi dia mengajukan pada Allah, menanyakan temannya, melobi kepada Allah agar dan menjadi saksi. Allah Maha tahu, tapi ya begitulah mekanisme. Kadang-kadang begitu ya. Jadi tidak setiap orang setiap waktu gitu ya. Kalau abadi itu kita anggap sebagai satuan waktu, tidak setiap orang, tidak setiap waktu ingat temannya. Ada yang ingat, ada yang lagi asik nonton lupa juga mungkin, ya kan? Ada yang asik makan-makan juga mungkin lupa temannya. Ada yang asik minum-minum mungkin lupa temannya begitu. Ya kan? Nah, begitu maksudnya. Jadi bukan selalu begitu ya, bukan selalu begitu. Wallahu a'lam, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Pengajian kita di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita tutup dengan penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.